diketahui oleh Tuhan itu pada saat itu. Ya. Ya, dari situ saya meyakininya bahwasannya dia itu Tuhan. Nah, Satu, yang kedua, pertanyaannya tadi Pak, pertanyaannya tadi fokus Pak. iya, pertanyaan tadi Bapak itu kan termotivasi kan sekarang Yesus itu sebagai manusianya kok berdoa kan gitu, kok berdoa, kok bermohon kepada Tuhan. Pada saat Yesus itu utusan, apakah ada yang mengutus? Duh, ya udah jelas yang mengutus ya dirinya sendiri lah. Dia mengutus dirinya sendiri. Iya. Bagaimana cara? Berarti Bapak ini penganut oneness ya Pak ya, bukan Tritunggal ya. Dia begini cerita, kalau ini kita menggambarkan kalau iman saya mengatakannya, karena dia datang itu ke bumi itu kan sudah banyak yang diberikannya yang mendahului dia, tetapi membawakannya ke dalam jurang. Makanya sampai akhir ini pun kan dia sebelum hari ini kita jalani, dulunya pun kita udah dinasihati berhati-hati terhadap nabi palsu. Ini aja Pak, begini aja Pak. Sebenarnya Bapak harus pahami diskusi lintas agama itu kita berperan memakai akal Pak, memakai akal logika bagaimana kita memahami sesuatu. Kalau Bapak hanya mau naik berbicara sesuai nafsu Bapak, itulah dikatakan di Al-Quran bahwasanya mentuhankan hawa nafsu. Berarti Bapak tidak dengarkan dulu, dengarkan dulu Pak, dengarkan dulu Pak. Kalau Bapak semakin banyak berbicara tentang memahami iman Bapak, memakai doktrin gereja, Bapak tidak akan pernah nyambung dalam pendiskusian. Karena apa? Karena di sini kami memakai akal. Bagaimana kita mengenal Tuhan secara rasional, Pak. Tuhan secara rasional itu kita pahami bagaimana entitas Tuhan itu, bagaimana bagaimana jabatan Tuhan itu, seperti apa Tuhan itu, dan kemahaannya seperti apa. Karena tidak mungkinlah Tuhan menggugurkan kemahaannya hanya untuk menunjukkan kemahaannya yang lain. Nah, sebentar Pak, dengerin Pak. Bapak, dengerin saya ngomong Pak. Kalau Bapak mau berbicara memakai iman saja, kami tidak bisa Pak menghadapi. Karena apa? Kami adalah Islam yang memahami betul aturan-aturan dalam Al-Quran Al-Karim. La ikraha fiddin Pak. Tidak ada paksaan bagimu dalam beragama Islam. Jadi kalau Bapak mau berdiskusi memakai iman, silahkan tinggalkan diskusi-diskusi lintas agama di TikTok ini. Janganlah ikut-ikutan Pak. Karena apa? Bagaimanapun kita berbicara, kalau Bapak memakai iman, yaitu dari hati, Bapak tidak akan pernah nyambung. Saya nanya kemana? Saya nanya ke selatan, Bapak jawabnya ke timur. Makanya tadi nyambung, Bapak, dengar dulu Bapak. Bang Juma ada monitor Bes. Izin Bes. Bapak, izin, Bang Juma ada monitor. Silakan tadi makanya saya tanyakan tujuan diskusinya ini, untuk diskusi ini untuk apa? Hah? Untuk apa? Nah, ini saya jelaskan Bapak. Ini saya jelaskan Bapak. Kalau kita untuk mencari kerajaan Allah itu kita nggak perlu menghakimi satu. Kita nggak perlu juga untuk memaksakan orang lain menjadi seperti apa yang kita kehendaki. Lanjut Gerunda. Saya sambung sebentar dulu Bang Iskandar Muda. Anda bertanya untuk apa kita diskusi, ya? Nggak perlu, karena di dalam diskusi ini kita hanya mendapatkan perselisih pendapat. Bisa dengar dulu Bang. Anda bertanya, saya sedang mau menjawab. Anda kalau ada cerdas, Anda bijaksana, Anda cerdik. Gimana? Bukan ketika saya bicara Anda bicara. Ini diskusi. Oke. Apa? Anda Gimana? bertanya, saya akan jawab begini. Kenapa kita diskusikan? Bisa diam dulu Bang. Paham yang dikatakan diskusi Bang? Anda dengarkan saya bicara, saya dengarkan Anda bicara. Lanjut. Ya. Diam ya. Oke ya. Oke, kita berdiskusi itu ya untuk menyampaikan apa yang Anda pahami tentang apa yang ada dalam ajaran Anda dan apa yang kami pahami dalam ajaran kami. Yang keduanya tentang agama, tentang teologis, mengenal Tuhan. Kita sedang mencari ya, di manakah ada titik kesamaan atau perbedaan. Apakah Anda sepakat dengan kami atau kami sepakat dengan Anda, atau kita sama-sama tidak sepakat, itu nanti belakangan diskusinya. Jadi jangan berkata buat apa. Kalau Anda bertanya buat apa, itu adalah membuat ilmu. Ya, kalau Anda katakan apa gunanya? Gunanya adalah untuk mengenal Sang Maha Pencipta itu dengan ilmu. Pemahaman, bukan hanya berdasarkan apa yang disampaikan orang Anda langsung percaya tanpa bukti. Kita mencari pembuktian dari ilmu, pengetahuan. Setuju saya seperti itu. Oke ya, jadi itu jawaban dari saya. Bang Juma kira-kira sudah monitor? Udah Bang, udah.
lanjut Bang Juma. Silakan. Iya. Baik. Jadi saudara, Bible yang Anda imani itu di dalam perjanjian lama, kitabnya Yahudi, dikatakan di dalam Mazmur 115 nomor 3, Ayub 42 nomor 2, bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu maha berkehendak. Allah di langit, dia melakukan apa yang dikehendakinya, disebabkan karena Allah itu maha berkehendak. Dia berkuasa untuk melakukan apapun. Allah itu maha kuasa, Allah itu maha berkehendak. Kejadian 18, 14, Kejadian 28 nomor 3, Kejadian 35, 11, Keluaran 6 nomor 3, Bilangan 11, 23. Tuhan itu maha berkehendak, Tuhan itu maha berkuasa. Sedangkan kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, ini sama halnya Anda memperbodoh diri saudara sendiri. Iya, jangan dihakimi dulu Bang, coba dijelaskan. Sabar. Nah, Karena Yesus sendiri mengatakan di dalam pengakuannya Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Tuh. Yesus datang menjadi manusia bukan atas kehendaknya. oke. Yesus datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendaknya. Lalu atas kehendak siapa? Coba. Kehendaknya Maksudnya itu kan kehendak dia. dia mengatakan aku datang bukan atas kehendakku. Iya, yang kita kenal dia itu kan sebagai manusia. Nah ini Tapi Yesus kalau mengaku. Kristen mengenal dia itu sebagai Tuhan. Oh itu berarti Kan tak Bapak. apa. Itu kan makanya aku bilang tadi, orang yang mengatakan Yesus itu Tuhan, orang yang memperbodoh diri. Nah inilah Anda kena sendiri. Kenapa Yesus begitu? Yesus Begini, mengatakan, dengar Bang. Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Ada yang bisa Ya. bantah itu? Udah. Anda Manusia ingin kan- membantah pengakuan Yesus? Anda lebih hebat dari Yesus. Dengar dulu, dengar. Saya Silakan. supaya menjawab apa yang kekeliruan ada di dalam otak abang tuh, biar saya jawab. Silakan. Ah, manusia kan banyak dari zaman dulu Bang, banyak manusia itu pingin melihat seutuhnya Tuhan. Udah. Dan pada saat itu tahun 2024 yang silam, Tuhan sudah menggenapi janjinya dengan dia datang langsung. Tiba atau saya turun. Ini Kenapa dia? ini Anda lebih hebat dari Yesus. Harusnya saudara Iskandar ini yang dilantik jadi Tuhan. Loh, Yesus berkata loh Pak. Iya puji Tuhan kalau abang bilang seperti itu. Tapi Ya, dengar dulu. lebih baik Ini- saudara Kristen menuhankan Ini Anda saya karena Anda lebih siap tahu. cerita. Tadi abang yang bilang Anda- kalau orang bijak itu selalu dia mendengarkan cerita. Tapi Kalau abang itu ceritanya nggak bijak, kalau gimana? ceritanya pepesan kosong apa yang didengarkan? Ini kita bercerita mengenai keyakinan. Berarti Bicara itu keyakinan di kok nggak otak rasional. aja, bro. Jadi nggak Bang, perlu diceritain jelaskan lagi. ya. Abang, Nggak perlu ada Yesus dijelaskan lagi. berkata, Nggak usah pemahamanmu aku pakai aja datang pemahamanmu. bukan atas kehendakku sendiri. Ini yang Anda harus bahas. Ini mau saya Bukan jelaskan, Anda tadi kau paparkan nggak mau. doktrin Nggak dogma mau dengar, pagan. gimana? Anda. Berarti Ini Anda Yesus itu loh. memaksakan kehendak Anda itu, pengetahuan Anda itu menjadi pengetahuan saya. Nggak boleh. Ini yang saya ingin Anda jelaskan ucapan Ya. Yesus bukan karangan Makanya gereja. sekarang iman saya jelaskan, Anda simak. Ini yang Anda Kalau jelaskan Anda orang ucapan bijak, Yesus. seharusnya penjelasan saya Anda simak. Saya tidak masuk mau di dengar akal apa agama tidak. pagan Anda. Ini Dan ucapan kalian. Yesus. Kan saya sudah mengatakan orang yang mempertuhankan Yesus adalah orang yang memperbodoh dirinya. Nah, Anda Itu sudah kamu yang menghakiminya. Anda sudah mempraktekkan Anda siapa? itu. Kenapa bisa jadi Anda sudah penghakim? mempraktekkan. Nggak Anda sudah boleh, mempraktekkan Mas Juma, itu. nggak boleh. Anda Nggak boleh mempraktekkan kamu jadi itu. hakim. Sekarang coba Anda Tetapi lihat ini. apabila Pengakuan ada Yesusnya. pembijakan yang dapat kamu saring, Ini dapat kamu pengakuan nyatakan Yesusnya. dengan logikamu, Yesusnya yang coba berkata pahami. Pak. Yesus yang berkata Pak. Yesus. Udah, sekarang saya jelaskan. Dengar. Aku datang bukan atas kehendakku Iya, sendiri. saya jelaskan. Itu kata Yesus. Saya tidak butuh penjelasan iman Anda. Iman Anda itu adalah iman bodoh. Ini ucapan Yesusnya. Coba Anda jelaskan. Coba Dia kan jelaskan ucapan mengatakannya Yesus ini sebagai- coba.
Udah. Jangan Anda jelaskan iman Anda, jelaskan Ini pengakuan Yesusnya. menurut yang di kitab itu, Bang. Ya udah jelasin. Udah. Aku datang bukan atas kehendakku. Jadi atas kehendak siapa? Atas kehendak manusia. Ya kan bodoh. Loh, inilah Mana ada ini. manusia? Kehendak manusia Inilah yang itu saya katakan memaksakan Anda Tuhan itu memperbodoh diri. untuk datang kedua kali lagi. Aku datang Kenapa bukan banyak yang menolak, atas banyak yang kehendakku bodoh? sendiri, melainkan atas dialah yang mengutus aku. Kok Anda mengatakan manusia? Kan memperbodoh diri kan? Inilah yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim. Ya, kalau saya mengikuti cara pikir kalian, cara pikirmu Juma, otak Saya pasti tidak kontol. saya tidak menginginkan Anda mengikuti pola pikir saya. Saya menginginkan Anda waras, itu ajanya. Saya Sehat nafas berbicara sedikit. waras, kamu langsung memponis. Loh, Anda tadi mengatakan atas kehendak siapa Yesus datang? Anda katakan atas kehendak manusia. Sementara Yesus mengatakan dia datang atas kehendak Bapaknya. Anda gila kan? Maka dari itu dengar dulu. Oke, Sebetulnya- silakan. Saya kasih kesempatan satu kali lagi, silakan. Aku Yesus datang ke atas muka bumi bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas Ya. kehendak siapa? Kehendak Tuhan. Nah, itu pintar. Yesus Tuhan Wah. atau bukan? Ya, Yesus kita datang ke bumi ini yang datang melalui rahim Bunda Maria. Dia itu datang sebagai manusia. Dia Tuhan atau bukan? Ma. Ya dia tetap Tuhan. Lah, Tapi kenapa dia memiliki mengatakan bukan daging. atas kehendakku? Kalau dia Tuhan, Ya dia itu sebagai manusia. ya berarti dia Justru bukan kehendak Tuhan. manusia yang harus dituruti. Berarti dia bukan Tuhan karena Anda sendiri mengatakan dia sebagai manusia. Gimana dong? Kamu memang susah untuk menyambungkan logika. Anda yang susah untuk gunakan akal. Anda hanya menggunakan doktrin. Yesus berkata, aku datang bukan Berarti atas kehendakku. Kalau Bang Juma berprinsip seperti itu, Bang Juma berarti tidak mengakui keesaan Tuhan yang Maha Bisa. Ya justru karena keesaan Tuhan itulah kemudian Yesus mengatakan, aku bukan Tuhan. Aku bukan Tuhan. Itu kata Yesus. Ya, memang kemanusiaan dia itu. Nah justru karena itulah yang saya tanya. Anda menyuhankan bukan nyuhan. Loh, apa? Apalagi? Anda menuhankan yang bukan Tuhan. Apalagi kok belit-belit kali, Bang? Ya kalau menurut kalian itu tidak seperti yang kami pikirkan. Iya. Kalau Iya. yang Anda pikirkan tentang doktrin Kenapa? tiga teos, Karena di betul. dalam kami itu, Bang. Tiga Dengar ya, teos, di dalam betul. kami Yesus itu- juga masuk sebagai dewa. Tapi Yesusnya sendiri mengaku enggak? Tidak. Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan atas kehendak Tuhanku yang telah mengutus aku. Selesai kan? Kenapa Anda tambah-tambah lagi? Oh, itu karena dia manusia, Paman. Ada ucapan Yesus gitu rupanya. Sekarang kalau berarti intinya tujuannya kan kamu itu kan pingin mengenal Tuhan kan? Oh, Tuhan itu sudah dikenali. Kok pingin mengenali Tuhan pula? Hah? Kamu mengenal Tuhan? Iya. Yes. Ya. Kalau kamu pingin mengenali Tuhan, kenalilah dirimu, kenalilah ajaran. Pintar. Nah, harus memang kayak gitu. Kenali dirimu. Sekarang ketika Anda mengenali Sebetulnya diri nggak ada Anda, perlunya kita ini seperti ini berbincang-bincang untuk kerajaan Tuhan, tidak, karena tetap dianya apanya hukum adilnya. Cuman Apa kita ya ini? wajar lah untuk saling mengasah, boleh, tetapi ya di dalam pendirian sesama kita tidak boleh memaksakan, ya Bang ya Juma ya. Anda yang memaksakan barusan. Itu sebetulnya siapa yang memaksakan? Kalau abang Lah, itu Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi atas kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, siapa yang memaksakan Dia Tuhan itu sendiri? Anda kan? ya memang Tuhan itu datang sendiri langsung. Ya, Tuhan sendiri, Tuhan Anda sendiri mengatakan, aku datang Langsung. bukan atas kehendakku. Ya. Ya karena yang kita alamin sekarang ini loh 2024 tahun ini bisa jadi dia kan tahun Almasih, tahun pemberkatan dia ini. Apalagi nih? Loh, loh.
Bukan ada pengajaran Yesus, Bang. Itulah bahwasanya dia itu Tuhan. Tambahan dari mana? Tambahan dari mana tuh, Bang? Enggak ada dalam pengajaran Kristen itu. Abang tambahin sendiri. Kapan Yesus Tahun ngajarin Rama itu? Allah itu adanya di tahun setelah tahun Almasi. Ini tahun yang kita jalani. Di mana ada pengajaran itu, Bang, di Kristen? Coba panduannya dari Kalau mana? kamu Bang? nggak paham berarti sama aja aku cerita bahwa berarti harus kuajari lagi ya. Kalau ada itu, harusnya Anda bisa sebutkan sumbernya, pengajaran dari mana, sehingga Tapi kamu menguatkan udah kita. tiap hari cerita Alkitab, cerita apa Karena kebenaran. tidak, Aku masa nggak karena tahu kami kebenaran tahu itu Tuhan. tidak ada. Anda karang sendiri. Sementara Bible sendiri mengatakan tidak Ya, boleh kalau menambah kalaupun firman itu aku Tuhan. karang sendiri itu dapatnya dari mana? Nggak mungkin datang dari otakku atau dari pengalaman orang kalau nggak dari apa. Ya, kalau begitu siapa yang ngajarin Anda Yesus itu Tuhan? Ya Tuhan Yesus. Di mana Yesus mengajarkan? Di saat dia berjalan di air, saat dia berjalan di udara, saat dia Alamak. memberikan makan banyak orang. Ada yang mampu bisa berbuat seperti itu, saudaraku. Hah? Ada yang mampu. Ada yang Pada mampu. saat Yesus, Setelah pada disalib. saat Yesus berjalan di atas air, dia berjalan sebagai manusia atau sebagai ayam? Iya. Kalau bicara sama orang dungu, pasti kita selalu tolol. Nggak Ya, ada inilah tambah aku tanya. pengalaman. Hei, kulang Nggak ada pertanyaan tambah saya. pengalaman. Kalau Ketika udah. Yesus berjalan di atas air, dia berjalan sebagai manusia atau sebagai sapi? Dia memang paling bodoh kujumpa manusia pasti juga. Pasti bodoh. Kulang lagi. Ketika Yesus berjalan di atas air, dia berjalan sebagai manusia atau sebagai malaikat? Ya udah jelas dia Tuhan. Yeah. Ya, jadi Yang berjalan di atas air itu manusia, paman. manusianya siapa? Tuhan Yesus. Rusak Anda ini, rusak. Coba Anda baca di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Iskandar muda yang memperbodoh diri. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, berjalan di atas air, berjalan di atas kabel, berjalan di atas genteng, berjalan di atas awan, berjalan di atas manapun dia, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang. Dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Yohanes 5 nomor 36, Bang. Jangan memperdola diri. Ngapa? Cuma Pakai akal napa? justru kamu itu jangan pakai akal, pakai hati. Kamu itu bodoh itu, hatimu itu dipakai. Makanya aku bilang Pekerjaan tadi Tuhan jangan itu memperbodoh seperti diri. apa? Ternyata memang betul Anda melarang gunakan akal. Kegiatan Tuhan Bang, itu beda dengan kegiatan Bang, iblis. pekerjaan apa di atas muka bumi ini yang bisa kita kerjakan dengan tidak mengikutkan akal? Pekerjaan apa? Begini, Pekerjaan apa yang bisa kita lakukan di bumi ini untuk yang tidak dibarengi dengan akal sebagai manusia? Makan. dengar, Pasti dengan dengar akal. dulu. Tidak Udah, mungkin yang Anda jelaskan. telan garpu, nggak mungkin. Pakai Dengar. baju, pakai akal. Kalau kau mau Tidak mungkin yang Anda menciptakan pakai segala dalamnya sesuatu. bini, nggak mungkin. Apalagi? Apalagi? Apalagi yang Begini. tidak pakai akal dalam kehidupan kita ini apa kira-kira? Seandainya lah kamu melakukan perjanjian di dalam pernikahan. Udah. Apalagi ini? Perjanjian Model di apa dalam lagi? pernikahan. Dengar supaya Tidak kamu ada nyambung. aspek kehidupan di atas muka bumi ini bagi orang waras Dengar tidak gunakan dulu, akal. Semua Cuma. pakai akal, kecuali orang gila. Anda Kalau mengatakan kau tadi orang jangan bijak, pakai kalau akal. kau Gila orang Anda sadar, berarti. Kalau kau orang pintar, udah. Tujuan Tuhan itu memberikan yang terbaik. Udah. Yang saya tanya apa tadi? Dengar Yesus dulu. berjalan di atas air itu sebagai Dengar manusia atau dulu, sebagai dengar malaikat? supaya kau itu sedikit dapat pewahyuan dari saya. Nenek Udah. kiper, sombong orang gila. Kamu gila, paman. Supaya kamu itu lebih bijak. Kutanya dulu, saudara Iskandar. Tuhan itu menginginkan Saudara yang Iskandar, sesuatu kutanya dulu, lebih saudara baik. Iskandar. Kutanya dulu. Orang yang tidak menggunakan akal itu orang apa? Orang dungu. Orang dungu. Berarti orang yang menyembah Yesus adalah orang Orang pintar, orang beriman, orang diberikan roh kudus. Tadi sendiri Anda yang mengatakan jangan pakai akal.
tapi pakai hati kata Anda. Makanya Sekarang hatimu Anda itu- mempertuhankan hatimu manusia sama Yesus otakmu itu nggak pakai nyambung. akal Kenapa? atau pakai Otakmu itu iman? ditanami oleh pengalaman-pengalaman buruk manusia. Hatimu itu harusnya disirami oleh rohani Orang dari gila, Yesus. orang gila kok nguruk tumalasa. Bodoh. Orang gila. Masa mati Orang gila. balik. Iskandar gila. Iskandar gila. itu kalau Iskandar tidak mau gila. berada dengan saya, lebih bagus Iskandar mundur. gila. Koslet otaknya. Apa yang dilakukan manusia di atas muka bumi ini yang tidak melibatkan akal? Apa? Iya. Orang dungu itu yang nggak melibatkan akalnya, tetapi biar sekarang biar ku paham tanya kau samamu. dengar dulu, dengar dulu. Sekarang ku tanya samamu. Masuk akal tidak ada Tuhan kemudian yang mati dibunuh manusia? Masuk akal nggak? Loh. Masa dia mengajarkan tidak bisa melakukannya, bodoh? Iya. Kasih dia musuhmu katanya. Iskandar gila. Makanya Iskandar diikuti gila. Loh. Kuulang lagi, saudara Iskandar. Apa yang di atas muka bumi ini yang dilakukan manusia tanpa melibatkan akal? Ya, aku bingung nengok kau. Kalau selagi sadar kau, tentu kau pakai akalmu, tetapi harus kusinkronkan dengan satu-satunya hati nuranimu. Jangan kau manusia, anggap akal satu-satunya itu sebuah bidat. Ada kelompok akal yang manusia sudah kemudian dimasuki yang oleh mengajarkan setan. untuk Tahu, tidak paham. menggunakan akal ya cuman Iskandar. Heh. Ayo. Manusia itu harus sinkron, Bang Juma. Apanya yang Mata, sinkron? hati, telinga, mulut, kaki, tangan itu harus sinkron. Harus sinkron. Tidak bisa kau Ya. otakmu kau kasih makan, tapi telingamu nggak kau kasih makan. Mulutmu Nah, tidak kau kasih makan. coba kau pakai matamu lihat Yesus yang dikubur. Itu Tuhan atau bukan? Pencipta langit dan bumi atau bukan? Orang dia jelas hidup balik ke surga kok ke tempatnya kok mati. Mana tuh? Nah, itu sampai kini. Saya tidak Bro. tanya ketika dia bangkit jadi setan, hantu yang saya tanya ketika dia dikubur. Coba pakai matamu ketika ada orang yang kesamamu atau kupingmu. Hei Tuhannya Kristen mati ditombak lambungnya loh. Apa yang mata Anda? Apa yang kuping Anda? Apa yang hati Anda sampaikan kemudian? Puji Tuhan, dia tidak hanya sebagai pengajar, tetapi sebagai perilaku. Sebagai contoh. Aduh, Sebagai dilapor contoh. lagi. Aduh, turunkan saya dulu. Aduh, pasukannya Ah, Apa maksudnya itu Iskandar tadi? Ngomong gitu. Cuma kena lagi. apa maksudnya? Apa Pak Iskandar? Ah, Ketika Yesus mengatakan dirinya tidak dapat berbuat apa-apa, lalu yang berbuat apa-apa itu siapa Pak Iskandar? Tuhan. Siapa Tuhannya Yesus? Loh kok Tuhannya Yesus? Ya dia Tuhan kok Tuhannya Yesus. Yesus mengatakan, Dia tidak bisa berbuat aku apa-apa." tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dari diriku katanya di situ. Dia di situ Ya. sebagai manusia. Sebagai manusia. Lantas manusia ini apakah ada yang menyembah? Apa disembah? Loh. Ya memang dia Tuhannya, dia apa ya dia yang patut disembah lah. penyakit Bagaimana gilanya ya? ini sudah melampaui penyakit ayan. Makanya Nggak usah dibesarin. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Nggak Allah, usah Masya dibesarin Allah. lah. Bang Bimo biar kecil Saudara aja. Iskandar, Kecil aja. Saudara Iskandar, ya. apakah Anda bisa membedakan antara ayam dengan sapi? Pertanyaan apa itu, Bang? Iya, Maksudnya- pertanyaan saudara kepada saudaranya. Apakah Anda bisa membedakan antara ayam dengan sapi? Bisa tidak? Ya jelas lah. Ayam Nah, ayam punya bisakah sayap, Anda sapi membedakan antara Tuhan dengan manusia? Ya, sangat bisa. Oke. Apakah manusia itu Tuhan? Manusia itu seperti saya ini, yang dari tanah. Ya, Udah. bisakah dia jadi Tuhan? Benar, manusia itu seperti saya ini, dari tanah lempung, dari debu. Kalau Tuhan itu, dia itu roh suci. Yesus itu roh suci, dia bukan daging. Oh, jadi Tuhan itu roh. Roh daging. Dia bukan. mati Mija. Dia bukan Hai.
Kalau Tuhan itu roh dan juga daging, lalu apa bedanya dengan Bang Zuma? Bang Zuma punya roh, Bang Zuma punya daging. Apa bedanya dengan Tuhan Anda? Anda itu terbuat dari debu tanah, Juma. Lah Yesus, Yesus itu roh suci yang langsung masuk ke Bunda Maria. Mencucinya. Tidak melalui persetubuhan. dagingnya Bukan Yesus dari terbuat dari daging, mana? tolol. Dagingnya Yesus terbuat dari mana? Dari Rasulullah. Hah? Masuk ke rahim Bunda Maria. Dagingnya yang saya tanya. Iya, dari Bunda Maria. Itu Anda sudah menjawab. Berarti dagingnya Yesus berasal dari debu tanah. Ya, salah. Kalau Kok salah pula? Kok Dengar salah dulu. pula? Karena Bunda Maria itu perawan suci, Bang Juma. Iya, Dia tidak perawan bersetubuh suci. seperti kita manusia, tidak. Saya tahu. Yang saya tanya, dagingnya Yesus ini berasal dari jasadnya Maria atau bukan? Jasadnya Maria. Dia harus keluar Jasadnya melalui Maria Bunda ini Maria. ketika dia mengandung janinnya bertumbuh dan berkembang dari saripati makanan yang dimakan dari debu tanah. Betul atau tidak? Ya enggak lah. Itu kan mati Mija. menurut pemahaman abang itu. Loh, Enggak. jadi janinnya bertumbuh ini dari mana? Iya, itu kuasa Allah. Janinnya bertumbuh itu dari mana? Kuasa Tuhan. Hah? Kuasa Tuhan. Ya kita ini hidup dari kuasa mana? Dari kuasa debu tanah. Iya. Makanya kau kembali ke tanah kau. Rohmu kembali ke tanah. Parah ini sakit. Jasadnya ketika dia masih berbentuk embrio, lalu kemudian menjadi daging, membungkus daging, kemudian bungkus tulang, lalu dibungkus kulit, kemudian ini prosesnya, proses dari saripati makanan yang dimakan Maria atau bukan? Bukan, dari roh Allah. Mati Mija. Kalau bukan, lalu kenapa dia jadi daging? Iya, karena dia harus keluar melalui wadah suci Bunda Maria. Ya mungkin kalau Tuhan hari itu pergi ke sapi, ya mungkin keluarnya melalui sapi. Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan gitu Pak. Supaya manusia dimuliakan. Oke Pak Iskandar, Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan, betul? Kok Tuhan menciptakan Tuhan, mana kau itu? Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan, betul? Untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sakit jiwa. Tenang. Lalu kenapa kemudian Yesus yang daging itu mati? Kenapa dia mati? Karena daging harus mengalami kematian supaya Nah, menerima. berarti Anda sudah akui dagingnya itu berasal dari saripati makanan. Alamak. Tetapi kan titel dia itu tetap Tuhan. Dagingnya tetap Tuhan, dagingnya. Iya, kayak kau lah mati. Dagingnya Yesus itu tetap almarhum. Tuhan. Dagingnya Yesus itu Tuhan. Tetap Tuhan lah. Oh gitu. Kulupnya? Ya tetap Tuhan. Mati Mija. Jadi, Kulupnya sudah dipotong. iya. Berarti Tuhan Saya dipotong. Saya bicara sama yang dongkol rendah ini. Saya. Makanya kalau cerita tentang kebenaran itu jangan mencampur-campurkan dengan canda. Berarti pada hari Supaya ke-8 abang itu tidak Tuhan Anda banyak dipotong. pengalaman, penghayuan. Hei, berarti Tuhan Anda pada hari ke-8 dia lahir, dia dipotong. Dulu. Dulu. Itu kan dia supaya tidak menghapuskan apa yang sudah tersurat di dalam perjanjian lama. Iya. Setiap orang harus dipotong katannya. Tetapi di dalam perjanjian barunya, dia sudah mengatakannya. Iya. Kamu bukan harus disunat melalui pemotong urat katanmu, tetapi hatimu lah yang harus disunat. Iya. Paham? Berarti kulupnya Yesus itu Tuhan Anda juga. Ya jelas. Tuhan aku dia. Berarti Jelas, tidak lah. salah kalau saya mengatakan Kristen itu menyembah kulup. Itu otakmu terlalu Iya. hina. Siapapun bisa memandang dia Juma, kamu itu orang yang tidak berhati. Mati
Mija, Anda yang tidak berhati, Anda mengatakan Kalau kamu dagingnya orang Yesus, berhati, Tuhan Anda. tentu Tuhan kamu Anda dagingnya menyadari apa Yesus. yang ada padamu. Kamu Kulupnya menganggap Yesus Yesus itu sebagai juga nabi, adalah tapi Tuhan kamu Anda. mengkulupkan. Nah, sekarang kamu pertanyaan tidak saya, apanya. pertanyaan saya, ketika Yesus itu bangkit dari kubur, kulupnya ikut bangkit nggak? Susah bicara sama orang apa Iya sebetulnya. susah lah. Anda akal-akalan, saya pakai akal, Anda akal-akalan. Anda mengatakan kulupnya Yesus itu juga adalah Tuhan Anda. Pertanyaan saya, ketika Yesus terangkat ke langit, kulupnya ikut? Bodoh memang anak ini, betul Iya. bodoh. Bodoh. Sampai kapan pun otakmu nggak akan berkembang, nggak mengenal Bukan wahyu tidak Tuhan. berkembang, Anda terjebak dari ucapan Anda yang tidak Anda mau karena mengenal Anda itu atau menerima penyembah wahyu Tuhan. pagan. Kulupnya Yesus juga adalah Tuhan Anda, kata Anda tadi. Tainya pun ketika Tuhan, Yesus terangkat ke tainya. langit, ketika Dengar, Yesus tainya terangkat pun ke Tuhanku. langit, apakah kulupnya ikut terangkat? Tainya pun Tuhanku, jadi berkat sama aku. Tainya aja. Pertama. Berarti saudara Kristen, lihat nih, saudara Iskandar mengatakan Tuhannya Kristen itu tai. Hey. Gila memang orang kalau tidak punya akal, tidak pakai akal ya. Inilah ciri-ciri kalau orang tidak berakal. Kayak gini, masakan tainya Yesus juga adalah Tuhannya. Alamak. Itu saya anggap benar sebagai pujian. Apapun kamu bilang. Gila, ini bukan ujian, ini gila, ini gila. Ujian bagi diri Pertanyaan saya, saya, bahwasanya saya pertanyaan tetap saya berguru ketika kepada kemudian, Tuhan saya. ketika kemudian Tuhanmu bangkit naik ke langit, kulupnya ikut naik enggak? Susah ngomong sama kau cuma. Loh, kok Susahnya susah? kemana? Supaya Sok perasaan Dosma pintar, tahu sok bahwa perasaan Dosma wahyu, selama ini tapi penyembah bingung. kulup. Tidak mengenal jati dirimu itu seperti Loh, kok siapa. gimana ceritanya orang ini? Sekarang yang disalahkan saya. Yesus Ini jelas terangkat kau ke yang langit. salah. Ingat ya, Kalau kau ingat orang ya. bijak, justru dari peribahasamu pun kau bisa dengar, kenal dengar. kalau orang Yesus terangkat ke bijaksana. langit. Dia adalah Tuhanmu. Kulupnya tidak ikut naik ke langit. Berarti Tuhanmu satu masih ada di bumi. Ayo, burung merpati Kamu Tuhanmu, bangga. Justru semua udah Yesus bilang, anak "Tai, Maria yang tinggal aja Tuhanmu, pun dijadikan Tuhan roh mau." bertanduk 7 bermata Tapi kau 7 nggak Tuhanmu, bisa terima ditambah karena satu apa? lagi Itulah Tuhanmu, yang ada tertanam di ditambah jati lagi dirimu. satu Tuhanmu, Di akal otakmu yang adanya, ya satu lagi meniadakan Tuhanmu ditambah Tuhan. lagi, yaitu Tuhan kulub. Tuhanku ada 4 rupa-rupa warnanya, tiga-tiganya semoga kamu makin naik bijak, ke Cuma. langit, tinggal Tuhan kulub di bumi. Ayo kau cari Tuhanmu yang kulub itu di mana sekarang? Iya. Ntar datang dia, ntar lagi datang. Ah, dia datang dalam bentuk kulub. Kulub. Terserah lah mau bentuk apa dia datang terserah dia lah. Nggak ada yang tahu itu. Ya Allah, ya Allah. Longor. Jadi Dosma selama ini nyembah kulub. Juma. Janganlah kau jadi gila. Masa jadi gila gitu aja kalah, masa jadi gila. Pantasan Al-Quran saya mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu seburuk-buruknya makhluk, ternyata mereka penyembah kulub. Tapi mulia di hadapan Tuhan. Jadi Indonesia tertawa. memang harus Indonesia tertawa di saat STT Nias menista Islam, menista Allah. Ternyata ada Kristen jujur. Kristen itu penyembah kulub. Iya. Kalau orang yang nggak mendapat Aduh. pasti ungkapan segala Parah. Kayak kau ini Dewa, coba Langsung periksa kulupmu bapaknya Dewa. muntah kemana-mana, Kulupmu nggak ada hati-hati lagi. nanti disembah. Nah tadi Pak Iskandar mengatakan tainya juga Aduh, Tuhan. ambil alih. Aku mau Iya. tidur dulu. Nggak mampu kamu Juma. Jangan sok beroperasi kawan di depan saya. Orang Kristen Habis nyembah kamu. kulub. Tunggu loh.
Tengok itu nanti gila itu kawan kita itu. Ada manusia di zaman modern ini. Kalau orang Hindu kan penyembahannya beda-beda, ya kan ya. Ada orang nyembah api, ada orang nyembah batu, ada nyembah pohon, ada nyembah sapi, ya kan ya. Ini satu beda. Nyembahnya kulub. Saya istirahat dulu. Nanti stok tertawa saya habis. Aduh, saya mau simpan dulu sebagian. Silakan, Wak. Silakan. Rasid, silakan. Ampun. Tadi Pak Iskandar tadi bilang tainya juga Yesus, tainya juga Tuhan. Betul Sakit ya, Pak kepalaku Iskandar? langsung. Tainya Yesus juga Sanggup bawa Tuhan. kamu ke situ, tapi kau mampu-mampukan. Pak Iskandar, tadi Pak Iskandar kan bilang kalau tainya Yesus Tuhan juga, betul tidak? Itu karena nengok si Juma terlalu kekanak-kanakan orangnya sok perasaan Tohayu tetapi kekanak-kanakan. Di sini nampak artinya diskusi itu nggak perlu karena kita sama aja saling menjelekkan, nggak perlu. Kita pula yang menjelekkan dia. Jadi Kok jadi saya yang menjelekkan kamu, Bang? tetapi itu tadi Bapak bahasa Iskandar. Bapak Iskandar, padahal tadi saya sudah wanti-wanti dari awal. Bapak kalau hanya mengimani saja tidak memakai akal pikiran, udah Pak, hindari aja debat diskusi lintas agama karena kami di sini memakai akal, Pak, bukan memakai perasaan atau hati. akal Bapak kan intinya. Iya. Bapak kan cuma intinya, Pak. Ya kan? Bapak Ya. kan cuma intinya Yesus Tuhan. Kalau memang Yesus Tuhan, ya udah, terima aja, Pak. Karena kalau Bapak mau dengar dulu, mendapat Bang. Dengar, tadi saya Ya. sudah terangkan pakai akal. Udah. tidak ada yang akal, Pak. Tidak masuk Ini. akal yang Bapak jelaskan. Saya terangkan Itu, dulu Pak. nih ya. Ketuhanan Ah. Tuhan Yesus itu secara akal logika yang bisa Ketuhanannya Tuhan Yesus secara akal logika. Silahkan. Oke. Jika saya bertanya, siapa yang bisa membalaskan kesedihan atau tamparan kepada manusia dibalaskannya lagi dengan kebaikan? Tuhan. Siapa, Yesus. Pak? Siapa yang melakukan? Hanya Yesus. Ya, satu. Yang kedua, Enggak, Siap. bukan. Apa itu? Diapain dia? ya lihatlah dia disalibkan tetap dia Nah, berseru. karena kebanyakan orang, Pak, kagak berani dia ngelawan. Kalau dia berani ngelawan belum sempat disalib udah koit. Jadi kamu itu mempercayai dia itu sebagai nabi sebagai apa atau gimana? Sebagai manusia biasa, Pak. Kamu percayai dia, makanya tapi saya tidak bilang kamu dari dengar apa yang dia awal. ucapkan. Nah, dia akan datang Bapak, ke terakhir. Bapak. Tahu? Bapak ini Dengar. seorang Kristen. Enggak, sekarang saya bertanya atau dulu. seorang Dengar, saya bertanya dulu. Kamu percayai Yesus itu sebagai nabi di dalam Al-Quran kamu, betul? Iya, betul. Dia datang untuk datang 2 kali, betul? Dikatakan di Al-Quran, wa iskala ibnu Maryam inni rasulullah alaikum. Terus, Betul kan? ya, Siapa yang bisa menjanjikan seperti itu kalau tidak Tuhan langsung? lah Ada Tuhan nabi yang ngomong yang seperti menjanjikan itu, untuk Pak. datang Itu 2 kan kali? firman Al-Quran, Pak. Itu kan firman Tuhan Al-Quran itu, Pak. Iya, serupa. Kami mempercayainya di kitab kami dia itu sebagai Tuhan. Lah, Bapak bukan Saudaraku percaya, mempercayai Pak. dia Bapak di percayanya, kitab Mak. saudara sebagai nabi. Ya tentu kan nabi kan itu kan orang yang harus dimasukkan juga, harus didengarkan juga apa ungkapan dia, ya kan? Ya, ungkapannya Yesus itu tidak pernah mengatakan dirinya adalah Tuhan. Sedangkan Yesus mengatakan segala firman yang telah engkau sampaikan padaku Karena dari telah awal aku sampaikan pun dia kepada sudah mereka. mempersilakannya kepada kita. Menurut kamu siapakah aku? Siapa aku? Tiba-tiba aku. Siapa, Pak? Kenapa? Ya, itulah Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan sama kita supaya kita itu memiliki kepercayaan yang penuh kepada Dia. Siapakah Pak. aku menurut kamu? Oke. Pak, kedagingan Yesus punya Tuhan gak, Pak? Kok kedagingan Yesus punya Tuhan gimana? Mari pertanyaanmu. Nah, Pertanyaan coba Yesus sosoknya itu kedagingan Yesus sebelum melakukan apapun dia berdoa, Bapak. Bahkan Yesus itu adalah manusia yang taat. Karena ketaatannya dalam berdoa, Tuhan mendengarkan doanya lalu diselamatkan. Siapa yang menselamatkan Tuhan? Ya Tuhan. Hei, Tuhannya siapa, Pak? Ya Tuhan Yesus. Nah, loh, kok Tuhan Yesus menyelamatkan dirinya sendiri? Ya nggak boleh rupanya. Aku menyelamatkan diriku sendiri nggak boleh rupanya. Loh, tapi Allah Akbar.
Loh. Bapak menyelamatkan diri sendiri kan itu Bapak sendiri, pemikiran Ya Bapak udah. sendiri. Ini Bapak Tuhan berdoa sama diri Tuhan sendiri. dia menyelamatkan diri sendiri lah. Bapak berdoa diri sendiri, berdoa sama diri sendiri. Berdoa sama Tuhan Yesus. Alamak saya semua mati nih. Mata ini gimana, Pak? makanya kau pahami datangnya dia itu sebagai manusia, kerajaannya Bapak, ditinggalkannya, ketika kekuasaannya Yesus ditinggalkannya. mengatakan, Dia datang ketika sebagai manusia supaya Bapak, mengajarkan dengerin, Pak. dirimu mengenali Gini sifat deh. Allah. Ya Paham? gini deh. Sebentar. Bapak ada Tapi Bible kalau nggak, Pak? kamu Bapak, nggak terima dia, no problem. Kenapa? Bapak, Karena akal dan otakmu sudah dipikiri sama nabi-nabi yang lain atau pengetahuan Ya, yang Bapak. lain. Bapak ada Bible nggak, Pak? Ada jauh Ada jauh. di rumah, Bapak di mana, Pak? di luar. Ketika Yesus mengatakan di Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapak. Bapak itu siapa? Ya bapak dia lah, Bapak dia. Bapaknya dia itu Tuhan bukan? Tuhan, Yesus itu Tuhan bukan? Tuhan. Bapak dan Yesus itu beda atau tidak? Satu. Nggak bisa lagi efek ketawa gua. Yang satu. Makanya dia dibilang itu roh, dia itu daging, dia itu firman. Kalau firman itu berbentuk roh di dalam diri Yesus, apakah Yesus kerasukan Tuhan? Loh kok kerasukan? Nah, Beda kerasukan itu bahasanya, bro. nah, nih Seperti Pak. seperti begini Pak. dia itu gambarannya. Seorang Gini. yang dengar. Hari ini hari apa, Pak? Aku pun bingung hari apa ini. Hari ini hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Betul? Ya, Nah, yang lahir itu Tuhan, betul Pak? ya, Yang mati itu siapa Pak? Tuhan. Yang mati Tuhan. Ya, Masih ada Tuhan pada saat Yesus mati. ya. Tuhan mana bisa mati? Itu kan hanya kedagingannya dia mati. Jadi yang mati itu siapa? Dagingnya. Tuhannya kemana? kemanusiaannya. Tuhannya tetap, makanya dia bangkit. Dia tidak ada kematian. Tuhannya tetap di mana Bapak? Kalau Tuhannya tetap di dalam diri Yesus, selama ini Yesus tidak mati. Yesus cuma pura-pura mati karena dia membangkitkan dirinya sendiri. Betul tidak Pak? Pemahamanmu beda sama pemahaman kami, Le. Kasih saya pemahaman di mana Yesus Pemahamannya mengatakan- begini, dengar. Ah, Jangan Anda yang menjelaskan karena Anda yang membutuhkan apa sumber. coba Udah. sumbernya dari mana Pak? Kedatangan Tuhan itu melalui Rokok gua mana Pak? Rokok gua mana Pak? Oh habis. Ya lanjut Pak. Udah. Kedatangan Tuhan itu karena apa? Karena kemurkaan hati manusia terhadap Tuhan, tidak percaya Ya. dari dulu. Udah, manusia itu seperti kita ini sekarang. Dulu gitu juga Ya. lah prinsip manusianya, yang bodoh-bodoh, dungu-dungu. Ya, yang percaya dengan hikmat Tuhan, tetapi tidak tahu dia itu bentuk Tuhan seperti apa. Ya Tuhan, Udah, saya ikuti. udah. Saya ikuti maunya Bapak. Saya ikuti maunya Bapak. Yesus udah. mati di tiang salib. Kan begitu. kedatangannya, dengar. Pak, udah. Enggak usah ngomongin kedatangannya Pak. Kedatangan Tuhan sebagai manusia di bumi untuk menyatakan dirinya itu sebagai sang pencipta, yang artinya yang maha bisa. Dua. Jadi Datang dia yang sebagai menciptakan manusia. Maria siapa Pak? Pak yang menciptakan Bunda Maria siapa? Ya Tuhan lah. Tuhan siapa? Ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menciptakan ibunya lalu melahirkan Tuhan, betul? Kok melahirkan Tuhan? Memang susah. Yang dilahirkan Yesus, yang dilahirkan Bunda Maria itu siapa Pak? Yesus. Yesus. Siapa yang menciptakan Bunda Maria? Tuhan. Coba, Tuhan siapa Pak? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Coba Bapak pikir sendiri dulu. Bapak diam dulu, terus Bapak pikir, coba. Tuhan Udah. Yesus yang menciptakan Bunda Maria, lalu Bunda Maria melahirkan Yesus. Coba Bapak pikir, Pak. Pak, Dengar. Pak, pikir, Iya, Pak. ini tunggu biar aku Pak. bikin, biar aku jelaskan sama kalian. Dengar dulu. Nah, Udah dibilang tadi dia mau keluar melalui siapapun sukanya. Nanti kalau dia keluar dari sapi kalian bilang pula lah Tuhan itu sapi. udah bukan Pak, udah benar itu keluar dari manusia. Pertanyaannya, yang menciptakan Bunda Maria siapa? Tuhan. Tuhan. Tuhan itu siapa? Tuhan Yesus. Yesus menciptakan siapa?
Kok menciptakan siapa? Nggak ada diciptakan. Yesus mencipta. Siapa yang menciptakan Bunda Maria? Tuhan. Tuhan ini siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Siapa yang dilahirkan Bunda Maria? Tuhan. Tuhan siapa yang dilahirkan Bunda Maria? Tuhan. Tuhan siapa, Pak? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus menciptakan Bunda Maria untuk melahirkan Tuhan Yesus, betul? Kena lah, Pak. Masih ini. Masuk akal menurut Bapak. Beda pemahaman. Beda pemahamannya katanya, pemirsa. Allahu Akbar. Tidak semua terus? orang mendapatkan wahyu untuk pengetahuan kuasa Tuhan. Iya. Wahyu dari Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan, itu wahyunya siapa, Pak? Kok wahyu siapa? Ya wahyunya Tuhan lah. Wahyunya Tuhan menciptakan manusia, lalu Yang jelasnya begini ajanya. Udah. Ya. Kalau Tuhan Yesus itu dikatakan kamu mengatakannya dia daging atau nabi atau guru atau apa, itu no problem sebetulnya sama dia. Tetapi itulah kebanggaan kami seorang Kristen yang memiliki Bapak kalau bangga sesuatu, Pak, Bapak dipikir-pikirkan juga. Begini loh, Pak, sedikit saya jelaskan, Pak. Itu sudah saya terima mulai dari lahir, tidak perlu lagi keraguan ataupun Anda meragukan saya. Paham yang Bapak terima itu paham. Anda itu menyangkal pengetahuan saya, nggak boleh. Masalahnya Bapak paham tidak menerima memakai akal atau memakai modal imani saja, gitu loh. Karena di dalam iman kami diajarkan berbahagialah kamu yang menerima aku yang tidak melihat namun percaya. Nah, tidak melihat Yesus namun percaya. Bapak percaya Yesus siapa? Ya, itu udah aku bilang tadi, beda pemahaman kami dengan pemahaman kamu. Bagaimana Bapak bisa memahami Tuhan itu diciptakan, Tuhan itu dilahirkan, Tuhan itu diutus? Bagaimanapun Anda tidak akan memahami ataupun tidak menerima wahyu. Pakai metode apa saya caranya? Metodenya bagaimana, Bapak? Metodenya bagaimana caranya bisa memahami yang namanya Tuhan itu dilahirkan? Metode apa, Pak? Kok metode apa? Sedangkan kau pun mati besok dilahirkan kau lagi. Oke, pada saat Yesus dilahirkan di muka bumi, apakah dia sudah mengambang gelar Tuhan? Kalau dia masih di bumi, masih dimanapun, dia itu raja, tetap raja, raja segala raja. Pada saat dia menjadi raja di dalam gendongan ibunya, apa yang dia kuasai, Pak? Ya, semua. Apa? Semua. Semuanya apa semuanya? Ya, tentang kebaikan Tuhan lah kepada segala ciptaannya, bukan kejahatannya. Kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang mana itu, Pak? Iya, Tuhan yang mana? Tuhanku Yesus lah. Mana ada Tuhan yang lain daripada Tuhan Yesus? Pada saat Yesus digendong sama ibunya, pada saat Yesus digendong sama ibunya, apakah di sorga, di sana, di langit masih ada Tuhan? Ya ada. Ada. Berarti Tuhan ada berapa, Pak? Roh Allah, daging. Roh Allah, daging. Ada roh, ada daging. Pada saat Yesus digendong, pada saat Tuhan Yesus digendong sama ibunya, apakah Tuhan di sorga itu masih ada? Ya ada. Masih ada. Berarti ada berapa Tuhan? Tritunggal, 3 jadi 1. Tritunggal. Siapa lagi itu satu, Pak? Tadi kita lagi ngomongin 2, Allah Bapa sama Yesus. Nambah lagi siapa satu? Bapa. Allah Putra dan Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa lagi, Bapak? Hah? Udah. Roh Kudus itu siapa lagi, Pak? Loh. Guru bisa, raja bisa, suka kalian lah mau dibilang apa di sama Tuhan itu, suka mau tai anjing babi, tapi dia tahu. Ada 3 yang bersaksi tentang diriku. Tapi yaitu tadi pemahaman tentang iman itu berbeda. Berbeda. Bagaimana iman Bapak memahami tentang manusia ini adalah Tuhan? Balik lagi. Ya, terutama terima dulu Roh Suci, Roh Kudus Tuhan. Roh Suci siapa, Pak? Roh Suci, Pak? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu roh apa daging? Balik-balik muter otakmu, payah kali dibilang. Kita muter lah otak di sini, Pak, sampai otak ini mikir. Loh, kamu nanya tadi dikasih tahu, tapi
Itu harusnya nggak dipertanyakan lagi. Udah saya bilang Pak, Bapak ini hanya mengimani Yesus memakai hati Pak, bukan memakai akal. Oke, sekarang saya pindah keimanan dulu untuk sementara ini. Apa yang bisa Silakan. dibanggakan oleh agama kalian? Untuk Apa aku bisa hidup. apa yang Oke. Yang kami pahami di dalam Islam itu adalah di mana Allah sang pencipta langit dan bumi itu menciptakan dengan firman-Nya. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 itu mengatakan bahwasanya segala sesuatu yang diciptakan di muka bumi ini memakai firman dengan firman-Nya. Firman Ya. itu apa? Perkataan. Lalu pada saat kita sinkronisasikan atau kita baca di dalam Al-Quran mengatakan innama amruhu insya aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dengan perkataan maka jadilah. Kun perkataan maka terjadilah. Fayakun. Begitu Pak. Nah, Tuhan yang mana yang Bapak mau sembah ini? Manusia yang diciptakan oleh firman. Gitu loh Pak. Ya, tentu sajalah Tuhan yang Maha Suci, Tuhan yang Maha Pencipta yang kita sembah. Tuhan yang Maha Pencipta. Siapa yang Maha Pencipta Pak? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Balik lagi ke Tuhan Yesus. Ya. Di Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Yohanes 1:14 firman itu telah menjadi manusia dan hidup di antara kita. Sedangkan Kejadian 1 mengatakan segala sesuatu diciptakan oleh firman-Nya. Bapak mentuhankan yang diciptakan firman yang mana? Karena semuanya ini firman Pak yang diciptakan oleh Tuhan. Ya, tinggal aja kau membijakinya. Membijakinya yang mana Pak yang mau dibijaki? Banyak Tuhan yang kau anggap banyak, Tuhan itu kau kenali. Itu cuma satu Tuhan, Pak. Di mana Tuhan itu Kau kenali dulu ketetapannya di dalam pernikahan, ketetapannya di dalam bersyukur, ketetapannya di dalam memberi. Yang Beri gimana? apa Pak? Bapak ketetapannya di dalam pernikahan, apakah Yesus menikah? Ya, di dalam pernikahan kami kekristenan ada ketetapannya. Di dalam ketuhan yang lain gimana? Ada enggak? Sesuai dengan keinginan Tuhan enggak? Bapak ngomongin pernikahan, apakah Yesus menikah Pak? Itu tidak perlu. Kau jawab dulu pertanyaanku tadi. Ya. Di dalam kekristenan, di hukum Tuhan berlaku. Di dalam pernikahan itu sangat sakral. Sangat sakral, hukum Tuhan berlaku. Lantas Iya. kenapa Tuhan Yesus tidak menikah Pak? Iya ampun, memang dongo nggak nyambung berbahasa sama kalian tuh. Bapak bilang hukum sakral itu menikah. Iya. Nah, Bapak ngomongin pernikahan sedangkan Yesus aja nggak menikah Bapak. Ada orang yang ditentukan untuk menikah, ada orang yang ditentukan untuk tidak menikah. Karena Berarti Yesus keinginannya- orang yang tidak ditentukan menikah, betul? Ya, karena dia itu Tuhan. Tuhan itu loh. Sebetulnya kalau mau menikah ya, yang enggak kayak mana dibilang, bisa dikatakan pernikahannya dia kita nggak tahu entah kayak mana. Pernikahan dia, siapa yang menikah Pak? Pernikahan siapa? Ya Tuhan Yesus. Yesus pernah menikah Pak? Alamak. Payah bicara sama orang dangkal memang payah nggak nyambung. Nah iya Pak, Bapak bicara sama dangkal, pokoknya Bapak harus memberi saya pemahaman bagaimana ceritanya Tuhan ini menikah. Tuhan itu bisa dikatakan kayak mana dibilang Bagaimana dibilang? dia tunggal esa. Oke, Dia gini itu deh Pak. Oke, tidak ada Pak. yang bisa memahami keinginan dan ketetapan dia, tetapi Iya, gini. manusia Gini, Pak. yang Gini, sudah Pak. diberikan wahyu untuk memahami. Pak, dengarkan dulu saya Pak. Kita berbicara serius sekarang Pak ya. Saya tidak teriak-teriak lagi, kita bicara. Bapak tahu tidak esensinya Tuhan itu seperti apa Pak? Esensinya Tuhan itu dia bisa dikatakan zat, unsur, elemen Zat. ataupun narasumber atau apa segala macam lah yang banyak yang bisa dikatakan seperti dia itu sebagai apa. Menurut Bapak, menurut Bapak, seberapa banyak keesaan Tuhan? Coba Bapak uraikan satu persatu. Ya nggak terbatas, nggak melebihi dari terbatas. dunia dan apa inilah. Oke, Tuhan Maha Suci tidak Pak? Ya suci, Tuhan Maha Besar tidak Pak? besar, Maha Perkasa tidak? betul, Maha Kuasa tidak? betul, Maha Goib tidak? goib,
Ah, ini pula lagu bahasa Gobi ini aku nggak tahu arti Gobi itu apa itu. Oke, nggak apa-apa, Bapak hilangkan aja atas. Gobi itu hayal atau kira-kira, apa itu? Oke, Maha Suci, Maha Besar, Maha Kuasa, Maha Perkasa, di dalam 4 yang kita sebutkan ini ada tidak Pak di dalam diri Yesus? Iya semua. Semua. Bapak tahu tidak, kalau hanya besar kita dapat mengukur sesuatu bahwasanya hal ini besar. Tapi Iya. kalau ada kata maha di depannya berarti bukan hanya sekedar ukuran. Iya. Oke, bukan hanya sekedar ukuran. Nah, ternyata pada saat kita cek Yesus itu terukur. Berarti sudah tidak maha besar dong, ya kan? Diceknya di mana? Ya, Bapak melihat Yesus bisa mengukur nggak besarnya Yesus kayak bagaimana waktu jadi manusia? Loh, saya bisa mengukur dia itu satu orang yang layak untuk aku jadikan Nah, Tuhan. berarti Yesus dia itu terukur. sudah memberikan segala sesuatunya dengan pemahaman, dengan pengertian, dengan keadaan. Iya, udah nggak usah panjang-panjang Pak. Berarti Yesus itu terukur, betul? Iya. Ya, kalau dia terukur berarti sudah tidak maha besar. Loh, itu menurut pengakuanmu. Kalau menurut pengakuan saya, Ilah, Bapak paham nggak sih Pak? Pak, gini Pak. Bapak paham tidak Pak? Ilmu dunia ini seperti apa Pak? Ketika dijelaskan sesuatu, bahwasanya setiap perkataan itu ada esensinya, setiap perkataan itu ada penjelasannya. Gimana kita memahami tentang manusia yang rasional seperti apa Pak? Kalau Bapak mengatakan bahwasanya Yesus itu maha besar, di mana kemahaannya Pak? Sedangkan dia terukur. Bapak mengatakan Yesus maha suci, sedangkan dia keluar dari tempat yang tidak suci. Ketika Bapak mengatakan Yesus maha perkasa, sedangkan perutnya ditusuk tombak itu jebol. Gitu loh Pak. Jadi Bapak kalau mau memaksakan bahwasanya intinya Yesus Tuhan, sudah saya wanti-wanti dari tadi ke Bapak. Pada akhirnya apa Bang Zuma ngomong selesai lah Bapak. loh, Bapak seakan-akan mengatakan bahwasanya Bapak memakai akal memahami Yesus. Sedangkan Yesus itu kalau mau dipahami sebagai Tuhan, itu tidak harus berakal, Pak. Karena kalau Bapak berakal, dengar, seharusnya kalau kamu bijak, kamu memahami kekuatan Tuhan itu dari mana? Dari wahyunya, dari pengetahuannya. wahyu itu turun dari siapa, Pak? Ya dari Tuhan. Yang menerima wahyu itu siapa, Pak? Manusia. Nah, manusia siapa yang menerima wahyu dari Tuhan, Pak? Ya manusia lah, kau. Manusia. Nah, menurut Bapak, Yesus itu menerima wahyu tidak? Menurut wahyu orang tua. Baca, Pak. Baca Bible, Pak. Makanya, Pak. Itu telah menjadi manusia. Makanya baca Bible, Pak. Kan bibirmu tadi membilang firman itu telah menjadi manusia. Wahyu itu telah menjadi manusia. Nah, kalau Bapak mengatakan firman itu jadi manusia, katanya bibirku yang mengatakan betul adanya. Karena apa? Karena pada saat Yesus mengatakan segala firman yang telah engkau sampaikan padaku, telah kusampaikan kepada mereka. Nah, firman apa lagi itu? Karena Tuhan itu kan tadi dibilang Tritunggal, 3 jadi 1, Bapa, Allah, Putra, dan Roh Kudus. Bapak, pada saat Yesus mengatakan segala firman yang telah engkau sampaikan padaku, telah kusampaikan kepada mereka. Itu firman apa, Pak? Kalau Yesus itu adalah firman. Ya, kan merujuk jadi ke Tritunggal itu, Tritunggal 3 jadi 1, Merujuk Bapa yang kepada Tritunggal. Roh Kudus, Roh Suci, firman Allah yang jadi manusia, Anak. Kalau dikatakan bahwasanya inilah hidup yang kekal, mengenal Tuhan satu-satunya yang benar, mengenal Allah satu-satunya yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Siapa yang mengutus Yesus? Bapa. Bapak itu siapa? Tuhan. Tuhan. Yesus itu siapa? Tuhan. Jadi Tuhan mengutus Tuhan. Anak. Tuhan mengutus anak. Nah, Berarti anak ini Tuhan. Tuhan. Tuhan mengutus Tuhan. Dongok. Dongok. Antara coba. Bapak dan anak, Bapak itu ini Tuhan bukan? memiliki zat yang sama. Bapak ini Tuhan bukan? Tuhan. Tuhan. Yesus ini Tuhan bukan? Tuhan. Siapa yang mengutus Yesus? Bapak. Bapak. Bapak ini Tuhan. Tuhan. Yesus ini Tuhan. Tuhan. Yesus diutus dari Tuhan. Tuhan. Tuhan mengutus Tuhan. Tuhan. Jadi banyaklah Tuhan Bapak. Loh, kok banyak? 3 jadi 1. 3 jadi Tritunggal. 1. Siapa tuh yang 1?
Bapa yang Esa Tuhan. Bapa yang Esa Tuhan. Yesus Esa tidak. Esa tunggal, putra anaknya yang tunggal. Nah, putra anak yang tunggal. Terus Roh Kudus yang tunggal juga. Tunggal. Kemana dia dari tadi? Nggak pernah kita bahas Roh Kudus. Ngapain aja dia? Roh Kudus ya Yesus itulah Roh Suci Tuhan itu. Roh Suci Tuhan itu. Tuhan itu, Seperti iya. apa tuh? Pada saat Yesus mati, apakah rohnya keluar dari dirinya? Iya jelas lah. Karena apa? Jelas. Yesus berhenti jadi Tuhan. Tidak. Keilahian Kenapa? itu tetap. Keilahian dia tetap. Nama Pada saat itu dia mati, dia tetap pangkat ilahi. itu tetap. Kau mati, pangkatmu itu tinggal di bumi ini. Dagingmu yang mati. Daging yang Seperti mati. itulah Tuhan. Oke. Apakah Yesus itu pangkatnya Tuhan? Ya, Siapa yang lebih tinggi pangkatnya? Yesus apa Tuhan? setara. Tuhan Setara. itu- Yesus Bapa setara dengan anak, Tuhan. Anak adalah bapak, bapak adalah anak. Nah, Bapak dan ada. Nah, entitas yang tinggi ini Tuhan apa Yesus? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Bapak itu kan gelar itu. Tuhan itu kan gelar, ya kan? Nah, Tuhan itu gelar. Pertanyaan saya, pada saat Yesus digelari Tuhan, apakah Yesus ini pantas digelari Tuhan? Ya. Udah dibilang barang siapa kamu yang percaya sekalipun tidak melihat namun menerima aku berbahagia. Bapak dari tadi ngomong ini panjang lebar, cuma satu ayat ini yang Bapak sampaikan dari tadi, bener dah. Karena apa? Itulah wahyu yang bisa membawakan aku ke dalam kemegahanku, ke apa kehidupanku. Itulah wahyu yang membuat Bapak kerdotring. Makanya kenapa baca bisa? yang lain, Pak. Yang mana mau kau bacakan sama aku yang mana? Bang Bejo. Silakan Bang Bejo dilanjut, monitor yang lain. Pecah pala. Mana coba yang dibacakan lagi coba. Apa, Pak? Jadi jalan keluarnya, puji Tuhan lah ada kayak gini kita sharing. Untuk kalau bisa kita bersharing itu untuk memengili pemahaman yang baru. Pak, Bapak tahu tidak kalau manusia tidak bertuhan itu apa namanya, Pak? Ya entah aku bingung itu kalau nggak bertuhan katanya entah apa batu apa. Bapak pernah mendengar kayak namanya ateis nggak, Pak? Ateis, Bapak pernah tahu? Ateis. Ya. Ateis itu kalau tidak bertuhan dia dikatakan ateis, betul? Yesus punya Tuhan nggak? Ya orang dia Tuhan kalau dia punya Tuhan. Berarti Yesus ateis kedagingannya, betul? Loh, itu menurut Anda. Lah, Yesus punya Tuhan apa enggak? Punya. Punya. Sekarang Yesus punya Tuhan. Jadi ada berapa Tuhan kalau Yesus punya Tuhan? Sulit untuk menjelaskan sama kamu. Udah dibilang pasti Yesus punya Tuhan, Tuhan Yesus. Orang tua Yesus sendiri Tuhan kok Tuhan. Sulit Yesus punya Tuhan. Ketika Yesus dikatakan ateis, tiba-tiba Yesus bertuhan. Ketika ditanya Yesus itu Tuhan apa bukan, dia sendiri yang Tuhan. Apalah mau Bapak ini. Beginilah Pak, namanya mentuhankan hawa nafsu Pak. Sesuai nafsu Bapak ingin mentuhankan manusia. Sedangkan manusia Saya rasa saya setuju kalau Anda berprinsip seperti itu. Tidak ada layaknya manusia itu untuk menguji ketuhanan, keesaan Tuhan. Tetapi yaitulah kita manusia pingin mengenal jatinya Tuhan itu seperti apa. Ya kalau di tidak dalam begitu diri caranya. saya. Apa Yesus sudah memperkenalkan Tuhan kepada Bapa, tapi kenapa malah Bapa memperkenalkan dirinya bahwasanya Yesus itu yang Tuhannya? Yesus mengatakan bahwasanya aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Ya. Paham nggak Pak? Nah, jadi berarti saudara Jadi- ini percaya juga kan dengan Tuhan Yesus? Tidak. Tidak percaya, Pak. Yesus itu monas apa jalan, Pak? Jadi yang Anda percaya itu Yesus itu sebagai apa sekarang? Sebagai utusan bagaimana Yesus memperkenalkan Tuhan yang dapat disembah, bukan Yesusnya yang disembah, Bapak. Berarti 100% Anda percaya dengan ungkapan dia. Saya percaya dengan ungkapan Yesus, tapi tidak mentuhankan Yesus. Kalau Oke. Bapak ini sekarang gini, kita beralih apa dulu? Apa percakapan? Kalau Anda Ya. mempercayai ungkapan-ungkapan apa yang telah ditetapkan sama Tuhan Yesus untuk kita jalanin, kita hindari.
Di mana ini letaknya ini supaya kita itu tetap berjaga-jaga terhadap roti orang Farisi dan Saduki dan terhadap nabi-nabi palsu. Apa sih tiba-tiba roti, Pak? Nggak paham kan? Apa? Nah itu. Apa? Roti apa, Pak? Makanya di sini kalau kita sudah percaya bahwasannya itu nabi ataupun Tuhan, tentu kan ungkapannya itu kan kita pakai sebagai bahan untuk bahwasannya kita itu seorang yang percaya, ini ketetapannya memang harus dijalankan kan gitu. Kan gitu Apabila kamu memakan roti, supaya kamu pintar, jangan taunya mengoreksi orang lain. Ada ayatnya, Koreksi Pak. dirimu Apabila dulu, kamu supaya memakan dirimu roti lurus. dan meminum cawan itu, kamu telah memberitakan kematian Tuhan. Begitu maksudnya. Dengar dulu orang bicara baru di apa. Oke. Jangan udah. Ya karena saya memahami dia itu sebagai Tuhan seperti itu. Kenapa? Saya mengingat apa ungkapan-ungkapan dia semua. Ungkapan siapa, Pak? Ungkapan Tuhan Yesus. Bagaimana ungkapan Yesus, Pak? Dengar. Dia itu banyak loh menjanjikan tentang kehidupan ini manusia yang harus Ungkapan Yesus apa, Bapak? Coba jelaskan ungkapan Yesus yang Bapak pahami di dalam Biblos. Silakan. Ada ungkapan dia yang mengajarkan kita untuk tetap hati-hati terhadap roti orang Farisi dan Saduki. Ya, apakah itu sudah menentukan bahwasanya Yesus Tuhan kalau Yesus mengatakan suruh kita hati-hati? Begini, Begitu. berarti untuk ke masa depannya, untuk ke masa berlalunya, dia sudah memahami apa yang akan terjadi, apa yang sudah terserat. Udah. Di situ kan kita Terus? bisa menilai. Menilai apa? Kita manusia yang hari ini aja untuk ke sore nanti kita tidak tahu apa yang kita alamin. Dia untuk 2024 tahun yang akan datang, yang sekarang ini udah disiratkannya dulu nih. Berarti dari situ kan saya udah bisa garis besari bahwasanya dia itu yang maha kuasa, yang tahu ujung Yang tahu dan apa? awalnya. Emang Yesus tahu? Emang Ya, tahu Yesus lah. tahu, Pak? Emang Yesus tahu Kristen itu apa? Loh, tahu dia itu masa-masanya dunia ini, tahu lah. Sejak kapan Yesus bawa Kristen, Pak? Loh. Tuhan Yesus datang tahu, dia itu tidak memandang siapa, mau dari Israel, mau dari mana. Yesus mengatakan suatu saat nanti, Dengar. pada saat itu akan berterus terang. Enyahlah kalian daripada hadapanku, karena kalianlah sejatinya pembuat kejahatan di muka bumi ini. Nah, Siapa orang-orang jahat itu, Pak? Ya orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan lah, yang menerima. Nah, siapa yang mencari Yesus, Pak? Siapa yang bernubuat atas nama Yesus, Pak? Siapa yang bernubuat atas nama Yesus? Iya. Ya kami mempercayai dari 2024 yang lalu pun sudah dituliskan itu. Ditulis apa, Bapak? Dituliskan dia itu sebagai Mesias, Roh Allah, Tuhan. Yesus mengatakan, pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah dari hadapanku, kamu sekalian membuat kejahatan. Itu sama siapa diungkapkan? Nah, sama siapa yang bernubuat demi atas nama dia, Pak? Ya, banyak orang sekarang yang bernubuat menjadi perasaan nabi-nabi apa, perasaan rasul, perasaan apa, perasaan menjalankan jalan Tuhan, rupanya hatinya penuh dengan keserakahan. Banyak. Siapa, Pak? Ya banyak, nggak pala tunjuk orang. Kira-kira Bapak nanti suatu saat nyariin Yesus nggak pada saat hari kiamat? Nggak aku yang nyari Yesus, Tuhan yang nyari Tapi- aku. Kemananya Bapak mau dicari-cari Tuhan banyak pula? Ya, Bukan karena- setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Ya udah. Bapak ini melakukan kehendak Bapaknya Yesus atau kehendak Tuhan siapa? Kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan siapa, Pak? Oh Tuhan siapa? Gimana kau ini? Nanti dikasih tahu nyangkal. Nggak dikasih Tuhan, tahu, Pak. nanya terus. Tuhan Kan Bapa atau bodoh Tuhan kalau Yesus? gitu. Dikasih pertanyaan yang bagus, jawaban yang bagus, ditanya dipaksakan untuk menjerat.
Ya, Tuhan yang mana, Pak? Tuhan Yesus atau Tuhan Tuhan Bapa? Yesus. Tuhan yang Oke, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Ya udah, Nah, ini melakukan bapaknya siapa? kehendaknya itu apa? Melakukan yang baik, apa yang dikehendaki dia. Lakukanlah kehendaknya yang baik. Kalau kau punya perjanjian Tuhan di hadapan Tuhan di dalam pernikahan, dijanjian di dalam persahabatan, lakukanlah, jangan kau ingkari. Karena itu janji di hadapan Tuhan. Iya. Jadi Itulah Yesus perintahnya ini- yang harus kau lakukan. Iya. Jadi Yesus ini dia ini Bapa atau anak sebenarnya? Itu nggak ada yang perlu kamu pahamin. Biarlah itu pemahamanku aja. Nah, jadi Bapak di sini berbicara atas pemahaman apa? Bapak berbicara atas pemahaman Bapak Atas sendiri. pemahaman saya tidak rela saudara-saudara saya semua jadi keruh pemikirannya tentang kebenaran Tuhan. Kalau ini Anda makin semua keruh, Pak. sudah memang pingin kebenaran Tuhan hadir di Ini hadapan makin saudara, keruh, Bapak. Makin keruh, lakukanlah makin apa yang dia butek ini, Pak, makin kehendaki. butek. Paham? Enggak. Kalau nggak paham ya udah, jangan dilanjut. Kerja aja yang lain. Kerja aja yang lain. Saya Ya, harus kerja apa, Pak? karena nggak layak sama orang yang hatinya bebal, nggak layak Nah, tentang Bang Bayu kerajaan tuh. Allah. Bang Bayu, lanjut Bang Bayu. Pusing. Ya, le nenggolan ini ya. Tolak ukur menjadikan Yesus itu Tuhan dari sisi pandangan abang dan yang abang pelajari di dalam Bible itu apa sehingga dia itu abang layak Tuhan kan gitu. Udah cukup. Saya memahami dan mengenal sifat karakter Tuhan saya itu sangat agung, Anjay, sifat karakter Tuhan nggak tuh? sangat agung, sangat maha pengasih. Dia bukan hanya sebagai pengajar, tetapi seorang pelaku. Kenapa dia sanggup sebagai seorang pelaku? Ya karena dia Tuhan. Tidak ada yang bisa mampu seperti dia. Ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau bajumu diambil, kasih celanamu. Kalau pangkatmu diambil, kasih lagi uangmu. Kalau istrimu nyawamu diambil? kasih. Karena Bang, Hah? kalau istrimu diambil? itu kalau istri jelasnya gini. Kalau istri Milih-milih saya, kau. Iskandar, milih-milih kau. Loh, boleh, Apa? nggak apa-apa, ambil lah. Kalau bajumu diambil, kau kasih celanamu. Kalau barangmu diambil, kau kasih barang lain. Begitu aku masuk, kalau istrimu diambil, gimana? Nangis kau? Emang Ya. agak lain kau, Iskandar. Makanya otakmu dipakai. Udah tidur siang sana, biar enak pikiran kau. Tidur siang dulu sana. Makanya otakmu dipakai. Janganlah kesukaanmu itu keinginan iblis. Loh, Kamu maunya keinginan Tuhan. Cemananya kau, Iskandar? Kau mengatakan baju kamu diambil, kasih. Saya tidak bilang saya Tuhan, Dongo. Loh. Yesus itu Tuhan, makanya dia mampu melakukannya. Di mana Yesus celananya diambil? Nyawanya pun diambil. Siapa? Nyawa Tuhan diambil. Siapa yang berani mengambil nyawa Tuhan? Tadi kamu bilang ditombak itu. Hah? Nah, Bapak ini bersorak-sorai Karena orang atas banyak kemenangan. kapan melawan. Bapak bersorak-sorai atas kemenangan tentara Romawi atau kematian Yesus. Saya bersorak-sorai karena kemenangan Tuhan itu utuh. Di mana menangnya Pak Yesus dibantai? Yo, belum tahu kamu hari akhir. Datang pahlawan agung. Belum tahu. Pahlawan agung datang nanti baru. Baru apa? Baru tahu, bermohon-mohon. Saya ajak debat Pak Yesus, bener. Saya ajak debat Yesus kalau ketemu sama saya, Pak. Benar. Ya, Jangan kalau- dulu. Sebentar dulu, Yesus, sebentar. Anda ke dunia ini bertele-tele, tidak pernah mengatakan kalau diri Anda Tuhan. Si tiba-tiba saya mau dimasukkan neraka. Slow dulu dong. Nggak bisa begitu. Nah, tae. Dongo. Yesus nanti mengatakan bahwasanya, apa nih? Saya tidak pernah mengatakan diri saya Tuhan. Siapa yang mengatakan saya Tuhan? Saya panggillah Paulus. Paulus. Paulus datang. Nah, ini dia nih orangnya nih yang mengatakan Yesus Tuhan. Ya. Apa yang dikatakan Yesus? Enyahlah kalian daripada hadapanku, karena sekalian semua perbuatan jahat yang kau lakukan di muka bumi ini. Itu kata Yesus, Pak.
Ya, itu kan menurut pemahaman saudara, ya nggak masalah. Tetapi ya kalau menurut pemahaman saya ya mudah-mudahan Tuhan itu ya nggak mudah-mudahan lah, memang nyata. Mudah-mudahan gak tuh keceplosin, keceplosin mudah-mudahan. Bukan mudah-mudahan, kalau di dalam kami iman Kristen itu ibaratnya ilmu matematika. Tetap 2, nggak mudah-mudahan 3. Oke, Yesus tambah Allah Bapa tambah Roh Kudus berapa, Pak? Kau lah yang nambahkan. Tiba-tiba saya menambahkan, Anda yang mulai nambah-nambah kok. Itu Mananya? menurut pemahamanmu. Nanti saya bikin menurut pemahaman saya, kan Anda nggak terima. Ya coba pemahaman Bapak. Yesus Ya, tambah Allah Bapa tambah Roh Kudus berapa? Nggak nyambung, pemahamanmu aja lah pakai. Kopi kapal api 3-in-1. Pakailah pemahamanmu, saudaraku. Kenapa kita di dunia ini bebas memilih kok. Kita saling berbagi itu wajar. Nah, kadang lain ini tidak konsisten, kadang oneness, kadang Tritunggal. Macam mana ini? Tadi oneness, sekarang Tritunggal lagi. Gimana nih ada? Sekarang mau apapun kalian anggap tentang ketuhanan, itu menurut versi pribadi masing-masing berbeda. Makanya sidik jari manusia itu berbeda-beda, pola pikir manusia itu berbeda-beda. Ada Pak dijelaskan di Al-Quranul Karim tentang sidik jari di surah Al-Qiyamah ayat 3 Pak. Udah, jadi kenapa kamu memaksakannya ataupun selalu membuat diskusi-diskusi dongok kayak gini? Coba, canggih nggak Al-Quran saya? 1400 tahun yang lalu sudah membahas tentang sidik jari di surah Al-Qiyamah ayat 3 Pak. Ya itu pemahaman saudara lah. Bukan pemahaman, di mana juga Al-Quran saya menjelaskan bagaimana 7 struktur lapisan bumi adanya di surah At-Talaq ayat 12. Begitu juga 2 air laut bertemu adanya di surah Ar-Rahman ayat 19 sampai 20. Begitu juga pembentukan manusia di dalam janin itu ada di surah Al-Mu'minun ayat 12. Al-Quran saya 1400 tahun yang lalu sudah menjelaskan akan ilmiah pada zaman sekarang. Ada tidak kitab yang seperti itu, Pak? Ya kalau kitab itu bisa dikatakan kayak mana dibilang manusia semakin Karena kitab yang sebenarnya turun dari wahyu Allah atau turun dari firman Allah itu, itulah kitab yang benar menjelaskan akan kejadian dunia ini seperti apa, untuk pengetahuan ini dunia ini seperti apa. Begitu juga penjelasan seperti contohnya sungai di dasar lautan adanya di surah At-Tur. Begitu juga dengan adanya api di dasar lautan di surah At-Tur ayat 6. Dan dikatakan sungai di dasar lautan juga ada di surah Al-Furqan ayat 53. Terus gunung pelangi juga dijelaskan di surah Al-Fatir ayat 27. Semua ada jelas di dalam Al-Quran, Pak. Kira-kira kalau bukan Tuhan yang berfirman akan hal itu, kira-kira siapa yang menuliskan? Nah, sekarang begini Lego. Bang Rashid. Oke, sebentar Pak Iskandar. Apa Fernando? Saya tadi Bang bilang kalau bukan Al-Quran yang kalau bukan Allah yang berfirman gimana? Ya jelas lah Bang. Sidik jari ada dalam Al-Quran. Gunung di bawah lautan ada di Al-Quran. Karena pembentukannya kan tahun 1924 Bang. Kenapa? Di tahun 1924 udah pembentukan Al-Quran di Kairo. 1924. Ini pengetahuan dari mana lagi nih? Ini pengetahuan Di hak paten Bukan 100 Sebentar, Iskandar di mute dulu. Ini pengetahuan dari mana lagi nih? Enggak, Al-Quran hak paten kan di Kairo kan Bang? Hak patennya di Kairo. Lantas yang 1400 tahun yang lalu yang dituliskan oleh Rasulullah SAW oleh sahabat Nabi itu 1924 1924 dipatenkan di mana? di Kairo kan Bang? Di mana dipatenkan? Maksudnya dipatenkan itu bagaimana Pak? Dicetak maksud Bapak? Pencetakan Al-Quran kan di Kairo kan Bang? Itu dicetak, Bahlul. Itu dicetak. Astagfirullahaladzim. Itu dicetak. Apalagi? Ya, assalamualaikum. Apalagi yang mau di ngeyelin? Coba. Saya lah sebagai orang pencetaknya Bang. Saya sebagai orang Muslim. Dengar.
Saya bisa menambah-nambahkan dalam ayat Al-Quran itu tentang bumi seperti ini, seperti ini, seperti ini, meyakinkan bahwa umat ini biar yakin bahwa Al-Quran ini firman yang sungguh-sungguh diturunkan Tuhan. Nih, Kristen model apa lagi nih? Terserah, mau kau bilang penghujat terserah. Terus begini Bang, sebelum datangnya Al-Quran, jika Anda ingin menambahkan mengenai lapisan bumi dengan penciptaan manusia, Anda dapat ilmu dari mana? Jika ingin membuat seperti Al-Quran, dasar ilmu Anda dari mana? Bang, kalau abang bilang seperti itu, dari mana dasarnya penambahan-penambahan yang mencetak, yang mengumpulkan, menjadikan satu jadi Al-Quran itu kan di Kairo tuh kan manusia bang, bukan hantu. Dengarkan Bang, ya. Mereka mengambil rujukan dari mana? Enak jidat mereka aja. Siapa seenak jidat mereka Bang? Begini abangku, sudah jelas-jelas Bible itu adalah hasil penyelidikan, bukan dari firman Tuhan, dan tidak ada korelasinya atau legal. Katakan kitab suci. Sama juga Nah, bang. tunggu dulu, itu. diam dulu. Sementara Al-Quran sudah jelas yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, yang difirmankan oleh Allah melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabat untuk menuliskan, atau yang paling utama itu untuk menghafalkan dan menuliskan. Itu terkolerasi. Ada perintah. Pertanyaannya kepada Bible Anda, ada nggak legalitas dari Yesus? Pernah menyuruh menuliskan apa yang disampaikan oleh Yesus pada zaman itu? Ada nggak? Coba. Oke. Sekarang abang nyerang tentang Yesus kan? Tunggu Bang. Tunggu, belum. Yohanes 17 nomor 8, Yesus mengatakan, sebab segala firman yang engkau sampaikan telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka menerimanya. Firman apa itu yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya? Firman apa? Mana firman itu? Waktu Yesus memberitakan Injil dari rumah ke rumah, mana Injil itu yang diberitakan Yesus? Injil apa itu? Apa yang disampaikan oleh Yesus? Bukan berbentuk. Ada nggak bisa menunjukkan? Yesus berkata, Yesus di saat penyebaran sebenarnya bukan penyebaran agama ya. Sebelum Yesus lahir dan menjajaki dewasa dan memiliki murid. Itu yang dewasa itu Tuhan itu. Siapa bang? Tuhan itu yang dewasa itu. Manusia bang. Manusia. Tuhannya kemana? Bang, Kalau abang bilang Tritunggal itu membingungkan, memang iya bang. emang membingungkan. Dengar dulu bang. Saya sebagai orang Kristen juga, tapi di akal kebingungan itu pun saya mengerti. Kok bisa Tuhan kami seperti ini? Kenapa Tuhan Islam nggak seperti ini? Kan gitu. Iya kan? Abang, apa yang abang mengerti Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan? Coba jelaskan bang, kalau abang mengerti. Itulah skenario dalam agama kami bang. Skenario. Jadi agamamu diskenariokan mengikut sertakan iblis yang mensukseskan penyaliban dan dosa waris. Itu skenario. Kena lagi kan kau? Maju mundur kena. Itu pemahaman abang kan? Pemahaman saya bukan pemahaman. Mari kita jelaskan. Pada mulanya adalah iblis yang menggoda Hawa sehingga Adam tergoda, turun dosa waris. Kita sampaikan kepada Yesus. Nah, Yesus pada saat itu mau disalibkan, tapi ternyata Yesus kabur. Dia ke taman Getsemani, berdoa, takut, pucat, gemeteran. Apa yang terjadi? Seandainya tidak ada Yudas yang digodai oleh iblis, yang dibisiki oleh iblis, Yudas tidak akan menjual Yesus. Tetapi kenyataannya iblis membisiki Yudas sehingga Yudas menjual Yesus. Jadi pada mulanya adalah iblis, pada akhirnya iblis. Jadi pensuksesan penyaliban dan dosa waris ini semuanya iblis. Jadilah agamamu, yaitu apa? Karisteng. Oke. Di dunia ini bang, Kristen, Buddha, Hindu, dan agama-agama yang lain bisa membentukkan wajah Tuhannya. Kenapa cuma agama Islam yang tidak bisa membentukkan wajah Tuhan? Karena Tuhan saya mempertahankan yang namanya kesucian, kemahabesaran, kemahaagungan, dan kemahatinggian. Untuk mempertahankan yang namanya kemahasucian, tidak mungkin dia menggugurkan kemahasuciannya untuk menunjukkan kemahabesarannya.
Jadi Untuk menunjukkan kemahakuasaannya, tidak mungkin dia menggugurkan kemahakuasaannya, kemahabesarannya. Itulah Tuhan yang sebenarnya. Bagaimana Tuhan saya menunjukkan kesuciannya, dia mencontohkan kepada seluruh nabi, 25 nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, menjaga kesuciannya dengan cara apa? Tidak ada yang mampu melukiskan wajahnya seperti apa, jadi tidak ada yang membuat wajah-wajah nabi-nabi kami menjadi wajah-wajah dildo. Paham abang? Sedangkan Tuhanmu ada dildonya di mana-mana. Bani Israel tidak ada yang namanya rasul atau nabi, Bang. Tidak usah bahas dulu ke situ. izin Bang Rashid. Tidak usah dulu ke situ. Tidak usah dulu ke situ karena apa? Kalau Anda berbicara tentang seperti itu, Anda keluar konteks, tapi nanti bisa dijelaskan. Nah, sekarang saya tanya, bagaimana Tuhanmu menunjukkan kesuciannya, menunjukkan kebesarannya, kekuasaannya tanpa menggugurkan kesuciannya? Silahkan. Jadi menurut abang, agama abang paling suci dan Tuhan abang paling suci. Jadi kami ini Kita lanjutkan. Di Al-Quranul Karim menjelaskan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun." Nah, kalau Anda bisa melakukan akan hal tersebut, tantangan dari Al-Quran, silahkan lakukan. Jadi kutanya abang, jadi Tuhan-Tuhan kami ini Tuhan-Tuhan terbatas lah semua ya. Bukan terbatas, tapi Anda yang membatasi Tuhan Anda. Sedangkan Yesus sudah mengatakan bahwasanya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai apa yang ku dengar. Maka dari itu penghakimanku adil. Apabila ada penghakiman yang datang daripadaku, sudah pasti itu penghakiman yang tidak benar. Karena penghakiman yang benar datang daripadanya yang telah mengutus aku. Bahkan Yesus mengatakan, kalian telah mengutus Yohanes untuk memberi kesaksian tentang diriku. Walaupun memang kesaksian itu benar, tetapi aku tidak mempercayai kesaksian manusia. Maka dari itu aku bersaksi tentang diriku sendiri. Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri mengatakan apa? Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang mampu sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu yang dikatakan Yesus. Lantas apa arti mentuhankan Yesusnya? Ada yang namanya Paulus menulis-nuliskan sebuah buku lalu mengatakan ini firman dari Tuhan. Apa yang dikatakan? Dikatakan Lukas 2 nomor 11, telah lahir bagimu hari ini juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kisah para Rasul 2 nomor 36 mengatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Lalu di mana Roma 14 nomor 9 mengatakan, sebab untuk itulah Kristus telah mati, lalu bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan. Bayangkan ketika manusia yang menuliskan tentang ketuhanan, Tuhanmu aja sudah 3 kali menjadi Tuhan. 3 kali jadi Tuhan. Ada pada saat dia lahir, ada pada saat dia disalibkan, dan ada pada saat penyebab dia jadi Tuhan, dia harus mati dulu. Itulah akibat bagaimana mempercayai tulisan-tulisan manusia. Sedangkan di mana tulisan-tulisan tersebut, Yesus mengatakan dan bernyata kepada dirinya sendiri. Yesus mengatakan, segala firman yang telah engkau sampaikan padaku, telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka menerimanya dengan baik dan benar. Dan kemudian dikatakan bahwasanya inilah hidup yang kekal, mengenal Allah satu-satunya yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yesus sendiri mengatakan dirinya adalah utusan. Yesus sendiri mengatakan dirinya tidak dapat berbuat apa-apa. Dan Yesus di muka bumi ini melakukan segala mujizat dengan mengatakan apa dan melakukan apa? Yaitu berdoa sebelum membangkitkan orang mati, berdoa sebelum menyembuhkan orang buta, berdoa sebelum menyembuhkan orang sakit. Bahkan dia mengampuni manusia dengan mengatakan apa? Pulanglah wahai wanita, dosamu telah diampuni. Dan Yesus tidak mengatakan dosamu telah aku ampuni. Begitu abangku. Lanjut. Panjang kali apa itu. Maksudku gini bang, dasarnya kau tidak bisa menerima ketuhanan kami itu dimulai dari mana coba? Karena spesifikasinya itu tidak dapat dikatakan Tuhan. Paham abang? Ya, sekarang gini, dasarnya kau tidak bisa menerima ketuhanan kami itu apa? Speknya bang, speknya. Saya tidak menerima HP Mito karena speknya tidak sanggup untuk dipakai live TikTok. Kameranya nggak bagus. Jadi kalau kau Yesus tidak diterima jadi Tuhan karena speknya nggak nyampe. Kayak perempuan, kau satu ngomong pelan-pelan aja. Lah, abang baru tahu kalau saya setengah perempuan.
saya baru udah waktu kemarin waktu kau mengatakan kau menuhankan Nabi Muhammad, saya baru tahu bahwa kau Siapa yang menuhankan Nabi Muhammad? Sejak kapan saya mengatakan saya menuhankan Nabi Muhammad? Kau kemarin berdebat dengan Edis, udah. Oh, kamu baninya Edis. Menerobkan begitu maksudnya. Mau tahu rob saya siapa? Nih, di samping nih, yang layarnya gede. Bang Zuma juga rob saya. Kenapa? Kalau saya mengatakan itu. Karena saya memuliakan beliau dan beliau guru saya. Ayo, apa yuk? Yuk. Anggap aja lah si Zuma ini Nabimu sekarang. Iya. Saya menerobkan Nabi Muhammad. Apa saya menerobkan Bang Zuma? Karena saya muliakan beliau. Ayo, apalagi? Mamamu kau muliakan, bukan orang lain. Kau muliakan. Mama saya juga saya robkan karena saya memuliakan mama saya. Apakah saya mentuhankan? Makanya Bang, kalau cuma hanya sekedar akal-akalan, nggak usah lah Bang. Naiklah berdiskusi memakai akal, bukan akal-akalan. Larinya apa? Larinya ternyata ujung-ujungnya kamu Bani Edis. Kalau kamu menonton Edis dengan saya, Edis tuh udah sakit demam Bang. Dia ngaku, teman-teman saya mau istirahat dulu. Perasaan saya nggak enak. Saya lagi nggak enak badan, tiba-tiba demam. Ingat waktu dia naik semangatnya minta ampun. Begitu saya berikan penjelasan kepada dia, tiba-tiba dia demam. Demam Bang, demam. Bayangin. Saya cuma ngomong sama Edis dia demam. Padahal semangat banget awal-awal dia ngomong, "Jawab Rasid, jawab Rasid, jawab Rasid." Begitu saya jelaskan apa yang saya ingin jelaskan, demam dia Bang. Dia bukan demam. Cuma kalian ini orangnya Ciela dibela, Ciela Edis dibela-bela. Iyalah, kalau lu tahu Edis, Edis itu kagak ngakuin Yesus Tuhan, paham kau? Lu makan tuh Edismu. Yakin. Bang Zuma monitor nggak ya? Udah monitor nggak? Siapa dulu tuh? Siapa tahu udah monitor. Kau mau menyerang ketuhanan kami. Bang Zuma lagi nih, Bang Zuma lagi tidur. Istirahat Istirahat tadi dulu. Bang Juma Apa? lagi tidur siapa yang ketawa. Kau mau menyerang ketuhanan kami pun kau mengatakan kami begini Tuhan Loh, kami ya. kita kembali kepada pertanyaanmu. Kenapa umat Islam tidak mentuhankan Yesus? Karena apa? Karena speknya nggak cukup. Nggak perlu, agama kita sudah berbeda. Ngapain nih orang Islam mentuhankan Yesus? Logikanya lah dulu, kau berpikir dulu, agamamu sudah ada. Ngapain kalian mentuhankan Yesus Kristus coba? Buat apa Loh, coba? kami tidak pernah mentuhankan Yesus Kristus, Bang. Kami hanya mengajak di sini orang-orang diskusi yang memakai akal. Biar apa? Biar akal kepake. Karena Tuhan menciptakan otak untuk dipakai. Makanya jangan sampai otakmu second tapi mahal. Karena apa? Karena tidak pernah dipakai. Ya karena otakmu berlebihan. Maka dari apa dasarnya kau udah tidak bisa menerima ketuhanan kami? Tidak bisa menerima karena Tidak bisa menerima spesifikasinya. ketuhanan kami. Karena speknya nggak cukup, Abang. Paham nggak sih? Ya, sekarang kami menerima ketuhanan kami seperti itu konsepnya. Malaikat, malaikat. Kalau Anda berbicara tentang konsep dan Anda menerima, ya sudah, Abang. Kami di sini la ikraha fid din. Ingat, diskusi ini adalah bagaimana kita perang akal. Nah, ketika Anda memakai iman, lalu percaya intinya bahwasanya Yesus Tuhan, hindari debat-debat lintas agama, abangku. Karena apa? Karena kami memahami kalian mengimani Yesus enggak pakai otak. Maka dari itu kami tidak berhak untuk memaksakan Anda. Gitu loh. Ketika Anda berbicara tentang Yesus memakai hati, bukan memakai akal pikiran, di dalam Islam dikatakan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan bagimu dalam beragama Islam. Maka dari itu dosa pula bagi kami ketika kami memaksa abang untuk beriman sesuatu yang kami paksakan. Kami nggak pernah paksa, tapi kami hanya mengajak, silahkan berdiskusi memakai akal pikiran. Oke. Abang mengenal agama Islam itu melalui siapa, Bang? Dasarnya pertama. Melalui Al-Quranul Karim. Oh, awalnya dari mak bapak saya. Siapa pentolan kalian, Bang? Pentolan kalian itu siapa, Bang? Pentolan apa itu, bahasa pentolan? Apa itu? Kalau orang Medan bilang pentolan itu semacam Apa itu? Dari bapak saya, dari bapak mama saya. Kenapa saya disuruh sholat terus? Kenapa saya disuruh ngaji? Begitu saya mempelajari, betul adanya. Abang mengenal agama Islam ini dasarnya kan dari Nabi Muhammad kan, Bang? Dasarnya dari Nabi Muhammad, betul. Lalu? Abang yakin nggak Nabi Muhammad itu sebenarnya ada dalam ceritanya? Ada, jelas.
Karena dia mempunyai namanya Sirah Nabawiyah, yaitu buku sejarah mulai dari dia 0 usia sampai dia wafat. Itu ada sejarahnya. Jadi jelas garis keturunannya siapa aja. Jelas siapa aja yang ada di sekitarnya. Nah, sekarang pertanyaan baliknya, Anda percaya tidak Paulus itu pernah ada? Ada. Siapa nama anaknya? Anaknya, dia nggak punya anak, Bang. Nggak punya anak. Ya udah, berarti dia punya bapak. Siapa nama bapaknya? Mentok. Kalau ke bapaknya itu, Bang, kita kurang ikut campur dalam ke bapak-bapaknya, Bang. Jadi ketika Anda menikahi seorang perempuan, nggak perlu dia keturunan dari mana, intinya menurut Anda dia cakep, embat, begitu? Gimana tadi, Bang? Kurang Ketika Anda ingin menikahi seorang perempuan, tidak perlu memikirkan dia anaknya siapa, keturunan model apa, intinya cakep, udah embat aja gitu. Itu tergantung abang bisa menerimanya, Bang. Nah, tergantung menerimanya. Ya sudah, begitulah Anda beragama, menerima sesuatu yang Anda tidak pahami. Ini manusia ini dari mana? Sedangkan di mana di dalam Biblos itu dia hanya mengaku-ngaku sebagai rasul. Bahkan dia tidak pernah dinobatkan sebagai rasul oleh Yesus. Jadi kutanya sama kau, Bang. Nanya lagi. Kau menerima agama Islam dengan hatimu yang penuh gairah. Emang kau kenal Nabi Muhammad? Emang kau Saya pernah mengenal Rasulullah dengan Sirah Nabawiyah. Dengan sirah? Dengan Sirah Nabawiyah, Kau yaitu kenal sejarah nggak Nabi wajah? Muhammad. Umur hidup kau pernah nggak melihat wajahnya? Oh, tidak pernah saya melihat wajahnya. Kupotong leherku, sekalian semua umat Islam ini tidak mengenal yang namanya wajah Nabi Muhammad. Nah, kau sudah pernah melihat wajah Yesus? Sudah, itu yang beredar itu. Itulah yang kami tangkap Yesus itu wajahnya. Yang mana abang ganteng? Ayo, yang mana? Yang mana sayang? Enggak Coba. ya? Besok ya. Coba, Bang Rashid, tunjukkan dulu fotonya. Ya, Yesus yang mana gitu? ini, tunggu ya. Tunggu, saya open cam, saudara-saudara. Saya open cam. Awas lu ya, kalau lu pilih yang ganteng, gua pukul rahang lu. Lu pilih yang ganteng. Yang mana Awas itu di lu. antara satu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awas lu ya. Kalau lu pilih yang ganteng, gua pukul rahang lu. Sebentar. Saya Tapi bersihkan. aku kagum kalau abang menyimpan foto Yesus, tapi abang nggak menyimpan foto Nabi Muhammad. Itu saya bingung. Sebentar. Kenapa foto Yesus abang simpan-simpan? Banyak kali ceritamu. Foto Nabi Muhammad Banyak jangan kali simpan. ceritamu. Nih. Tapi Kau lihat abang, kau lihat sedangkan foto abang Yesus.